Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumpor. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Balik lagi bersama gue. Thank you banget buat kalian yang sudah klik video ini dan yang selalu support Rumpor. Teruslah tonton video kita sampai habis. Enjoy. Well, kriminal episode malam ini gue akan bahas sebuah kasus fenomenal yang cukup menarik perhatian publik di Inggris pada tahun 2008 silam. Pelaku dari kasus ini adalah dua orang wanita kembar, yang dimana bisa dibilang sebagai dua wanita kembar yang cukup identik dan cukup gila. Kira-kira ada yang tahu siapa? Oke, tanpa lama lagi, let's go. Kita bahas ke kronologinya. Tapi seperti biasa sebelum ke kronologi, kita akan bahas sedikit nih biografi singkat tentang dua wanita kembar tersebut. Here we go. Sabina Eriksson dan saudara kembar identiknya yang bernama Ursula Eriksson lahir di Swedia pada tanggal 3 November 1967. Mereka ini dibesarkan di Sanne Farmland dengan kakak perempuannya yang bernama Mona dan kakak laki-lakinya yang bernama Bjorn. Di masa kecil dan remajanya, mereka ini cukup hidup normal seperti anak lain pada umumnya guys. Dan sama sekali mereka ini nggak ada masalah mental ataupun masalah hukuman terkait hukuman pidana. Pada tahun 2000, mereka ini hidup dan tinggal bersama keluarga kecil mereka masing-masing guys. Di dua belahan dunia yang berbeda. Ursula ini tinggal di Amerika Serikat, sedangkan Sabina ini tinggal di Mallow County, Cork, Irlandia. Pada hari Jumat 16 Mei 2008, Ursula ini dengan tiba-tiba yang merindukan Sabina, saudara kembarnya yang berada di Irlandia. Dia ini tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungi Sabina yang berada di Irlandia. Awalnya perjalanan ini tampak normal dan gak ada yang aneh sama sekali. Sehingga sampai pada akhirnya nggak ada satupun orang yang tahu kalau perjalanan ini ternyata bisa berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh misteri dan cukup membingungkan. Itu dia sedikit biografi singkat dari The Erikssons, kita sebutnya The Erikssons ya. Sekarang kita langsung aja moving on ke kronologi kejadiannya. Here we go. Setelah Ursula sampai atau tiba di rumahnya Sabina yang berada di Irlandia, Sabina ini tiba-tiba secara spontan ngajak si Ursula untuk pergi atau jalan-jalan ke Liverpool, Inggris guys. Kenapa hal tersebut menjadi aneh? Karena perjalanan ini sama sekali nggak diketahui oleh siapapun, dan karena mereka ini merencanakan perjalanan tersebut hanya beberapa jam setelah mereka bertemu satu sama lain. Tanpa rencana sama sekali dan bahkan gak ada seorang pun yang tahu tentang rencana mereka. Dan gilanya lagi gak ada satupun yang mereka kenal di Liverpool, Inggris guys. Dan bahkan ya, maksud dan tujuan mereka pergi ke Liverpool ini tuh gak jelas sama sekali. Kayak mereka tuh gak tahu mau kemana, mau ngapain, tujuannya apa, dan ke tempat apa aja secara spesifik. Lepas dari itu semua, mereka ini gak pakai lama langsung siap-siap, packing dan berangkat ke Liverpool, Inggris menggunakan kapal feri. Sabina dan Ursula akan sampai pada tanggal 17 Mei 2008 sekitar jam 8.30 pagi di Liverpool, Inggris. Mereka berdua ini juga diketahui sempat berhenti di sebuah kantor polisi yang ternyata Sabina ini meminta polisi untuk memeriksa atau mengecek anak-anak mereka yang sedang berada dengan suaminya si Sabina. Sabina ini mau ngecek guys, anaknya ini baik-baik aja nggak bersama sang suami. Karena ternyata diketahui sehari sebelumnya, Sabina dan suaminya ini tuh abis ribut hebat, abis berantem nih mereka nih. Setibanya di Liverpool, mereka berdua ini langsung naik bus National Express ke London sekitar jam 11.30 siang. Dan disinilah nih keanehan mereka mulai terjadi. Saat itu supir bus ini bilang kalau misalkan nggak ada satupun dari mereka berdua ini, si Sabina dan Ursula, yang melepaskan tas mereka gitu loh guys pada saat mereka lagi di bis. Jadi
tasnya tuh sama mereka bener-bener dipegang, dipeluk kuat-kuat gitu ya, secara protektif seolah-olah mereka tuh menyembunyikan sesuatu di dalam tas itu gitu. Dan gak hanya itu guys, mereka berdua nih juga sempat ngeluh ke supir bus dengan bilang kalau badan mereka berdua tuh gak enak. Karena supir bus ini merasa ada yang aneh sama mereka berdua, akhirnya supir bus ini tuh menyarankan ke mereka berdua untuk menitipkan atau mendaftarkan tas mereka ke mendaftarkan barang-barang mereka ini ke bagasi supaya sama kayak penumpang yang lainnya. Tapi dengan nada tinggi yang cukup keras dan tegas, mereka berdua ini serempak menolak saran dari supir bus tersebut. Karena hal tersebut, akhirnya mereka berdua pun diusir dan diturunkan dari bus tersebut di sebuah pom bensin yang bernama Kile, yang merupakan tempat pemberhentian yang sebenarnya tidak terjadwal ya, kalau bis itu tuh berhentinya di situ. Terus begitu sampai di SPBU itu, mereka tuh terus bertingkah aneh, kayak pura-pura kesandung lah, sambil tetap meluk atau megang erat-erat tasnya. Terus cara jalan mereka tuh dan gerakan tubuh mereka tuh kayak bener-bener aneh, gak jelas gitu guys. Bahkan jalan mereka tuh kayak gak nentu gitu loh, kayak orang mabuk tapi gak mabuk, gimana ya? Iya gitu pokoknya. Karena ngelihat kelakuan aneh dari si kembar Erikson ini, akhirnya salah satu pegawai SPBU Kile. Salah satu pegawai SPBU Kile ini nelpon pihak kepolisian dengan ngelaporin dugaan dan kecurigaan kalau mereka ini tuh kayak ada bawa bom di dalam tas mereka. Tapi ketika polisi datang dan memeriksa keduanya dan ngobrol langsung dengan keduanya, Sabina dan Ursula ini tampak baik-baik aja, mereka normal-normal aja guys. Bahkan dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Sehingga polisi saat itu tuh nggak ada ngambil tindakan hukum apapun terhadap keduanya nih. Tapi ketika polisi udah mulai pergi ninggalin mereka berdua, sikap aneh dan kelakuan aneh Sabina dan Ursula ini kembali lagi terjadi guys. Sabina dan Ursula ini memutuskan untuk berjalan kaki menuju jalan raya M6 namanya, M6 namanya. Di dekat pom bensin Kile tadi. Yang dimana mereka berdua ini jalannya tuh nggak di pinggir jalan guys, tapi jalannya tuh di tengah garis marka jalan, yang dimana bisa dibilang M6 ini tuh kayak jalan tol gitu loh guys, kayak jalan tol gitu. Jadi rame tuh lalu lalang tuh, mobil-mobil tuh pada lewat. Nah tentu aja hal ini tuh bisa dibilang cukup aneh dan bukan kejadian yang biasa. Hal ini akhirnya menyebabkan polisi pun kembali lagi nih datang menghampiri mereka berdua untuk membantu The Erikson yang jelas bermasalah ini. Tapi ketika polisi berlari mendekati mereka, kekacauan di sini mulai terjadi dan tidak teralihkan, tidak terselamatkan guys. Sabina sama si Ursula ini tiba-tiba ikut lari juga nyebrang ke jalan raya atau jalan tol tadi, yang dimana kondisinya cukup ramai sama kendaraan. Dan hasilnya kalian tahu guys, karena insiden tersebut salah satu dari mereka akhirnya ada yang tertabrak mobil, yaitu si Sabina. Sedangkan si Ursula berhasil menyeberangi sisi jalan raya atau tol tersebut dengan selamat. Tapi luar biasanya guys, Sabina yang tadi sempat ketabrak mobil, dia nih langsung auto bangun seolah dia tuh nggak ditabrak atau nggak ketabrak sama sekali, dan dia akhirnya berhasil nyebrang ke sisi jalan untuk nyamperin saudari kembarnya yaitu si Ursula. Dan naasnya kali ini mereka berdua berhasil tertabrak mobil dengan sangat keras guys. Ursula pun tertabrak dengan sangat keras sampai akhirnya kakinya hancur. Sedangkan Sabina langsung pingsan di tempat. Petugas dari Agent Highway Agency and Central Motorway Police Group, mereka ini langsung berkumpul di TKP dan langsung bergegas memberi pertolongan pertama terhadap si The Erikson ini. Gak lama kemudian, tim medis pun akhirnya datang guys, untuk ngebantu si Sabina dan Ursula yang terluka.
Tapi anehnya, pada saat para medis memberi bantuan, di sini tuh sikap Ursula sangat agresif, bahkan sampai mengutuk. Kalau di kita tuh kayak ngata-ngatain gitu, ngata-ngatain si para medis. Terus dia juga ngeludah, cuh, puh, pi, gitu. Terus dia juga nendang kakinya yang patah sambil ngomong nih, sambil ngomong, aku kenal kamu, aku tahu kamu tuh nggak nyata. Lu ngomong gitu kayak sama mantan kayaknya begitu. Gue mah kalau ngomong gitu ke mantan. Iya. Lanjut. Nggak hanya itu guys. Sabina yang kita tahu langsung pingsan di tempat tadi nih, tiba-tiba dia bangun guys. Tersadar dia. Dan langsung ngamuk sampai-sampai lompat. Gimana ya? Kalian kalau bayangin nih, gue kalau ngasih ngeragain gitu, gue pingsan nih, set ya kan. Terus gue langsung melek, sadar gue bangun, terus gue langsung, hei gitu, langsung bangun, langsung lancang, masang kuda-kuda seolah-olah, ayo nih, si Sabina nih udah langsung di posisi mau fight gitu guys, ke para medis sama ke kepolisian, pihak para polisi itu yang udah standby di situ. Gokil nggak? Jadi doi kayak tiba-tiba kayak kesurupan lutung kasarung gitu, dari tidur langsung bangun deh. Gokil sih. Dia pengen ninju gitu loh guys. Terus dia juga ngomong, bukan ngomong, dia teriak, dia bilang, kenapa kamu membunuhku? Dia bilang gitu. Nggak gitu, gini. Gitu. Kenapa kamu membunuhku? Gitu. Kira-kira reka adegannya kurang bangetnya begitu dah. Lanjut ya, lanjut. Ketika mereka berdua coba untuk ditenangin nih guys, dia ini berhasil meloloskan diri lagi dan lagi, dan dengan berteriak mereka bilang, mereka akan mencuri organmu. Dia bilang kayak gitu. Kayak di enggak, bukan. Kayak di Wakanda. Jak sebut lagi tadi utama. Editor tolong kerahkan keajaibanmu. Bener dah kayak begini. Sebut lagi. Kan Wakanda harusnya atau enggak Uganda ya. Allahu Akbar. Oke. Terus dia langsung lari lagi nih guys ke jalan raya sambil teriak-teriak minta tolong ke semua mobil-mobil, semua kendaraan yang lewat depan muka dia. Setelah keadaan makin kacau dan perlawanan yang cukup menyusahkan, karena si Sabina ini terus melawan dengan mengambil posisi seolah-olah, ya itu tadi yang gue bilang, kayak kesurupan lutung kasarung gitu, yang siap beraksi, yang siap bertarung gitu. Dan dia menyerang siapa aja secara brutal, yang mendekati diri dia gitu ya, akhirnya dia bisa ditenangkan dengan cara dibius. Hebatnya guys, pada saat kejadian semua yang terjadi ini berhasil direkam dan terungkap kamera oleh kru televisi kecil yang kebetulan sedang berada di sana, yang mereka ini lagi ngerekam sebuah episode reality show bernama Motorway Cops bersama para petugas. Jadi di jalanan MSIK itu pada saat kejadian lagi ada PH gitu ya, yang lagi syuting guys buat salah satu reality show itu tadi. Terus Sabina dan Ursula ini akhirnya langsung lah nih dibawa ke rumah sakit di Stake-on-Trent untuk dirawat dan diinterogasi. Setelah insiden di jalan raya, Sabina ini jadi lebih tenang. Terus dia ini bener-bener tenang secara substansial. Asik gaya banget. Ngerti artinya juga enggak. Ngerti artinya juga enggak. Dan setelah itu dia dirawat guys. Ternyata yang luar biasanya adalah dia ini hanya memiliki luka ringan. Jadi kayaknya feeling gue dia tuh pingsan. Kayaknya acting deh. Mbak, lu kalau di Uganda, hampir Cak. Lu kalau di Uganda lu udah ditarik lu sama itu tuh. Itu loh televisi yang ada ikan terbangnya tuh. Masuk dah pokoknya. Lanjut. Setelah dilakukan sesi pengadilan kecil, dia ini akhirnya dijatuhi hukuman hanya 1 hari dalam tahanan tanpa evaluasi psikiatris dan tidak menghadapi hukuman nyata apapun atas apa yang udah mereka perbuat sebelumnya di jalan raya tadi guys. Meskipun nih kenyataannya dia ini udah menyebabkan kecelakaan dan memukul petugas polisi. Hari dan waktu penahanannya dianggap sudah dia habiskan selama sesi perawatannya guys, selama di rumah sakit. Dan Sabina ini langsung dibebaskan 5 jam setelah
dia ini tiba di rumah sakit. Melihat Sabina nggak kenal siapapun di stake on trend dan benar-benar kayak orang yang hilang ingatan, dia nggak tahu dia tuh lagi di mana, kayak, gue siapa? Gue di mana? Gue tadi lutung. Enggak, lu kebanyakan nonton film legenda, Ca. Kurang lebih begitu guys, dia linglung, dia bingung. Akhirnya dia ini cuma berkeliaran aja di jalanan situ, nggak jelas, tanpa tujuan. Dan pada saat dia lagi berkelana gitu ya, lagi geril ya, tiba-tiba barulah nih terungkap semua kejadian aneh tersebut. Nah, di sini nih mulai. Jadi, saat Sabina sedang berkeliaran gak jelas dan kebingungan di jalan kota dengan linglung, tiba-tiba dia ini dideketin sama seorang Samaria nih guys, yang baik hati, yang bernama Glenn Hollinshead, yang berusia 54 tahun, yang saat itu juga sedang berjalan-jalan dengan anjing temannya yang bernama Peter Molloy. Ini kalian perlu pahami, nah bukan nama anjingnya Peter Molloy ya, tapi maksudnya itu anjingnya si Peter Molloy gitu ya, takutnya salah nanti. Lanjut. Saat itu Glenn ini menawarkan bantuan dan menawarkan tempat tinggal terhadap Sabina. Akhirnya Sabina menerima lah nih bantuannya si Glenn tanpa pikir panjang. Dan mereka bertiga pulanglah nih. Sabina, Glenn sama Jaing nih. Nih pulang. Saat Sabina bersama Glenn, Sabina ini benar-benar dalam keadaan yang tenang. Benar-benar dalam keadaan yang normal guys. Bahkan si Sabina ini asik banget ngajak main si anjing. Dan di saat yang bersamaan, Sabina ini cerita nih ke Glenn sama si Peter. Kalau dia ini terdampar kebingungan di luar. Dan sambil berusaha keras nyari saudari kembarnya yang bernama Ursula. Yang kata dia mah hilang gitu. Dan gak lama kemudian dia kembali lagi nih dilaporkan karena sikapnya yang aneh dan gak menentu sama sekali guys. Kayak dia tuh sering mondar-mandir, ya kan, mondar-mandir. Terus dia tuh sering secara berulang dia tuh sering memeriksa jendela seolah-olah dia tuh mengharapkan ada sesuatu yang terjadi di luar. Sabina ini diketahui juga sangat paranoid guys. Bahkan dia nih sering mengambil kembali beberapa batang rokok yang dia tawarkan ke Glenn dan Peter dengan alasan, jangan, kamu mungkin diracuni. Gitu. Jadi dia beli rokok, dia beli rokok atau dia punya rokok, dia bagi nih ke Glenn sama Peter. Dia udah bagi, dia mondar-mandir, dia mantau jendela, nggak ada apa-apa, dia balik lagi, baru mau dirakap, ditarik lagi sama si Sabina sambil ngomong begitu, jangan, mungkin kau diracuni. Begitu, kan aneh. Kenapa? Harusnya diperiksa. Dan ngelihat sikap Sabina yang kayak gitu, Peter Molloy namanya Molloy. Dan ngelihat Sabina yang seperti itu, Peter Molloy ini mengira kalau Sabina ini mungkin dia ini sedang kecanduan atau lari dari seseorang. Make sense sih, karena sikapnya aneh kan, parno, terus kayak panik, kayak khawatir, cemas gitu ya, bisa sih make sense. Itu dia guys sedikit kronologi kejadiannya. Sekarang kita langsung moving on. Ini dia kronologi pembunuhannya. Here we go. Di hari berikutnya guys, Sabina ini masih dalam keadaan yang sangat tenang dan normal. Si Glenn ini akhirnya menelpon Peter untuk ngasih tahu si Peter kalau Glenn ini berniat atau berencana membantu Sabina dalam menemukan saudari kembarnya yaitu Ursula. Bahkan dia ini sempat berbicara dengan beberapa tetangganya si Glenn, jadi beramah tamah gitu kenalan. Hi, what's your name? Oh, my name is Cicing Wae lah di dia, orang. Enggak gitu. Pokoknya dia nih ngobrol lah dengan normal, dengan tenang gitu ya sama beberapa tetangganya Glenn. Dengan nada yang cukup ramah dan gak gugup sama sekali. Jadi bener-bener normal, gak ada curiganya deh tetangga-tetangganya sama si Sabina ini gitu.
Sikap Sabina yang normal inilah yang akhirnya ngebuat para tetangganya ini bingung dan ngerasa aneh ketika si Glenn ini tiba-tiba gerabak gerubuk guys, lari keluar rumah, terus dia kesandung sambil teriak, "Dia menikamku." Dia bilang kayak gitu. Gak lama kemudian Glenn yang kesandung itu pun pingsan dan harus tewas di tempat karena si Glenn terlalu banyak kehilangan. Yang ternyata di belakangnya dia itu guys, dia udah ditikam dengan sebuah pisau sebanyak 5 kali. Coba, gila nggak? Jadi kayak nggak tahu sih, gue nggak meragain, pokoknya gitu dah. Debuk gitu, udah pingsan dia. Sementara itu, Sabina langsung nih melarikan diri atau kabur dari tempat kejadian dengan sangat cepat. Si Sabina ini lari sambil ngebawa potongan genteng rumah Glenn dan sebuah palu yang ia curi dari rumahnya Glenn. Ini mohon maaf banget ini, mohon maaf. Maksud gue mah nggak mau gue komediin nih di bagian ini. Cuma awalnya gue mau bilang dia mau jadi temennya Bob and the Builder ini sih kayaknya, mau bangun ngapain bawa genteng sama palu? Lu mau bangun rumah lu sendiri apa gimana? Lanjut. Yang kemudian guys, dengan gerakan tiba-tiba, dia ini ternyata ngebenturin kepalanya dengan kedua benda yang dia curi tadi. Oke. Nih. Nih lu bayangin guys. Nih genteng, nih palu. Gue dikasih lah gitu kan. Nah nih genteng nih mirip, anggap ya kan. Dang. Ini gue biasanya ngeliat orang-orang kalau misalkan lagi begitu tuh tes ilmu ya kan. Kalau di kita mah kan ilmu-ilmu kebas begitu. Nih asal lo tahu, gue kasih bocoran dikit, di belakang niat buat editor nemu aja ngotak-atik barang di situ tuh. Astagfirullahaladzim. Nih guys, nih genteng, nih palu nih, reka adegan nih. Mohon maaf nih, kalau ini gue kenceng, kalau ini nggak bisa. Terus yang ada nggak lanjut nih podcast nih. Kita mulai dulu dari yang ini. Gue nggak tahu dia taruh dulu apa dia gimanain dulu, kan nggak mungkin bareng-bareng karena kan katanya satu persatu nih dia nih. Yang pasti nih genteng atau dia pegang diginiin, dang. Nah, gelap. Nah terus ini kan lu bayangin guys, girl, aduh ya Allah, guys bayangin, lu nubrukin pala lu pakai genteng, lu udah puyeng dong, ya kan, lu udah, ini di sini udah ada Tweety sama bintangnya nih lewat-lewat nih di sini. Terus gimana caranya, lu masih keinget nih palu, ya kan, masih sayang gitu kan, terus ini lu hantem juga, lu deng gitu, ya Allah, kata pala celengan babi kali ini, dah, kita awasin. Lanjut. Nah, pada saat aksi gilanya tersebut nih guys, ada beberapa orang yang akhirnya mau coba untuk nolongin nih, untuk ngeberhentiin Sabina nih. Jadi gue lagi datang, dang gitu ya. Terus lo, ngawain gini-gini kali dia, gue yakin. Ya puyeng lah, gak mungkin emang dia Power Ranger diginiin, diem doang, besi semua. Pasti kan dia, gue kalau gini gue udah bebayang itu langsung. Iya, ngeliat orang gue udah kayak abis diabetes gue kayak naik gitu, padahal kagak punya diabetes, tapi gimana ya? Darah tinggi gue lah naik gitu. Kan aneh ya. Tapi anehnya Sabina ini bukannya jadi tenang, dia ini malah makin menggila guys. Gak terkendali dah tuh dia tuh, udah makin minggir semua. Gitu tuh dia tuh. Terus akhirnya dia lari, tau gak lari kemana guys? Dia lari ke arah jembatan, ya kan? Terus dikejar nih sama orang-orang rame-rame ya kan, lari. Yang orang-orang ini mikir, nah jembatan lu mau kemana? Gak mungkin dong lu lompat kan gitu nih, kita nih waras normalnya nih. Jembatan lu mau kemana? Kepung, letter U, kepung. Nah, mau kemana lu kayak minta benteng gini-gini. Tapi kayak kalian tahu apa? Sabina loncat guys. Dia kira Sabina gak kemana-mana, ternyata mereka semua salah. Sabina loncat. Tanpa ragu dia manjat ya kan, dia tinggal si genteng, enggak genteng udah pecah kayaknya, palu sih dia bawa. Dia lempar palu ya kan, dia manjat, terus dia loncat. Kalian tahu berapa ketinggiannya? Ketinggiannya itu sekitar 40 kaki ke jalan raya atau jalan tol yang ada di bawah.
yang dimana posisinya itu rame banget sama yang namanya kendaraan. Dan karena aksi gilanya itu guys, Sabina ini akhirnya mengalami tengkorak, kepala yang retak, dan patahnya kedua pergelangan kaki. Tak dulu, Pak Dokter, Bu Dokter, mohon maaf, gua rasa mah pala dia retak dari sebelum dia loncat. Orang udah kena palu sama genteng, dia lagi aksi debus, udah retak duluan itu gue yakin. Cuma pas dia loncat gedebuk ya kan, nambah. Sumpah ih ada sesuatu, ya benar ada sesuatu pasti. Lanjut. Hal itu pun akhirnya menjadi akhir dari pelariannya Sabina nih. Dan dia pun kembali dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Dan setelah kesembuhannya segeralah nih, dia langsung ditangkap untuk diadilin pada September 2009. Meskipun saat itu dia mengaku bersalah telah melakukan pembunuhan terhadap Glenn Hollinshead tadi, tapi dia ini nggak pernah sama sekali ngasih penjelasan soal perilakunya yang aneh dan apa sebenarnya motif utama dia nih ngabisin nyawanya si Glenn yang jelas-jelas udah baik mau ngebantu dia nyari saudari kembarnya yaitu Ursula Eriksen. Itu dia guys kronologi pembunuhannya. Lucu ya, nggak ada serem-seremnya. Iya, karena pas gue nulis ini juga gue udah kesel. Maksud gue lu kalau emang mau ngerti lah. Sekarang kita langsung lanjut aja kejanggalan dan persidangannya. Here we go. Persidangan Sabina berjalan dengan sangat berbeda dan sangat konyol nih guys, dari persidangan yang pernah ada sebelumnya. Karena rekaman video eksklusif yang diambil dari insiden M6 nggak digunakan sebagai bukti. Alasannya karena saat itu Sabina dan Ursula ini ditetapkan menderita serangan psikosis bersama dengan saudari perempuannya. Penyakit ini juga dikenal dengan nama folie à deux. Tulisannya folie à deux cenah. Yang dalam bahasa Prancis berarti kegilaan dua orang. Berarti gue sama sahabat gue bisa dibilang folie à deux. Iya. Beb, you folie à deux. Gitu. Kita gila soalnya berdua. Yang meskipun selama persidangan Sabina dan Ursula ini dianggap sebagai orang yang cukup waras guys. Dan sampai akhirnya Sabina Eriksen ini dinilai nggak memiliki kesadaran sepenuhnya saat melakukan semua aksi gilanya. Dan dia pun dijatuhi hukuman singkat, yaitu 5 tahun penjara aja. Dan sebagian besar prosesnya dianggap sebagai waktu penahanan yang membuatnya bebas pada tahun 2014 silam. Setelah Sabina bebas, dia ini benar-benar ngilang seperti ditelan bumi, keberadaannya nggak diketahui sama siapapun. Dan sedangkan Ursula ini bebas dari rumah sakit dan dia nggak pernah dituduh melakukan kejahatan apapun atas apa yang sebelumnya sudah terjadi. Pasca insiden dan persidangan, terjadi banyak banget perdebatan dan diskusi tentang apa sih sebenarnya yang terjadi sama mereka dan apa yang sebenarnya dialami oleh kedua kembar gila itu. Apa sebenarnya sebab yang membuat mereka berdua ini melakukan aksi gila? Penuh tanda tanya besar. Dan mereka juga diketahui nggak ada sama sekali memiliki riwayat dalam penyalahgunaan zat, obat-obatan terlarang, ataupun penyakit mental. Lalu apa guys yang terjadi? Coba. Kenapa mereka tiba-tiba bisa ngamuk kayak orang gila, bahkan sampai melukai diri sendiri dan melukai orang lain sampai menghabisi nyawa orang tersebut. Kemudian kakak laki mereka yang bernama Bjorn tadi nih menyatakan kalau mereka berdua ini, Sabina dan Ursula itu sedang dikejar-kejar oleh sekelompok maniak. Tapi setelah diteliti ya, setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, pernyataan tersebut tuh nggak bisa jadi bukti. Karena memang tidak pernah terbukti dan nggak pernah ada penjelasan tentang perilaku mereka lebih lanjut. Yang menambah keanehan dalam kasus ini adalah Sabina ini seharusnya tidak pernah dibebaskan dari tahanan dari awal mula semenjak dia pertama kali dibawa masuk ke sana. Dan terlepas dari kegilaan yang dia lakukan di jalan tol, Sabina ini harusnya menjalani evaluasi mental dan menurut hukum harusnya dia ini bisa ditahan
tanpa batas waktu sampai adanya satu bukti jelas yang menjadi alasan kuat atas kejahatan apa yang udah dia perbuat. Kasus ini jadi lebih menarik ketika ada salah seorang yang menyelidiki potongan rekaman di jalan raya M6 tersebut. Yang anehnya, kok dipotong oleh pihak berwenang dari rekaman aslinya yang belum pernah di-share sebelumnya atau dirilis ke publik. Jadi, di dalam rekaman itu tuh menunjukkan ada 2 petugas polisi yang mengatakan kalau Sabina ini harus segera ditahan dan perlu untuk dilakukan evaluasi mental yang mereka sebut dengan kode 136. 136. Itu. Lama banget Cak mikirnya. Yang kembali janggal dan menjadi pertanyaan besar adalah kenapa potongan rekaman tersebut dihapus dari rekaman aslinya dan gak pernah ada penjelasan tentang apa penyakit Sabina sampai saat ini. Sementara itu guys, kakak laki-laki dari Glenn yang bernama Gary mengungkapkan isi hatinya yang begitu kecewa akan kematian adiknya dan ketidakadilan soal Sabina yang kenapa kok nggak pernah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara menyeluruh seperti evaluasi mental dan lain-lain. Jadi kakaknya nih ngomong gini guys, kami tidak menganggapnya bertanggung jawab. Sama seperti kami tidak akan bisa menyalahkan seekor anjing gila yang tiba-tiba menggigit seseorang. Dia sakit dan sebagian besar tidak bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Analogisnya masuk akal. Tapi soal gangguan mentalnya seharusnya bisa dikenali lebih awal. Saya memang mempertanyakan sistem peradilan pidana yang mengizinkan seseorang seperti dia untuk bisa dibiarkan keluar begitu saja ketika dia mampu melakukan hal keji seperti itu. Kondisi mentalnya seharusnya bisa dievaluasi dengan baik setelah apa yang dilakukan di jalan raya dan pengalaman yang didapat polisi sebelumnya. Gangguan mentalnya harusnya sudah diketahui lebih dulu sebelum dia diturunkan ke masyarakat. Glenn melihat Sabina dalam kesulitan dan dia hanya mencoba untuk membantu. Itu udah memang sifatnya. Dia akan mencoba membantu siapapun yang memang membutuhkan. Itu kata kakaknya Glenn yang bernama Gary. Kasus The Eriksons ini sudah tercatat sebagai kasus teraneh yang pernah terjadi di Inggris guys. Dan gak hanya itu, kasus ini juga menjadi salah satu fokus dari film dokumenter yang berjudul Madness in the Fast Lane, yang dimana secara kebetulan juga ada part memotong rekaman kontroversial yang menyebutkan atau menunjukkan 136. Apakah itu benar sebuah kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang ditutupi? Karena sampai saat ini nggak ada penutupan untuk kasus ini guys. Dan sampai detik ini nggak ada satupun yang tahu apa alasan dan kenapa si kembar Erikson ini ngelakuin hal gila tersebut. Menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah ya. Oke, itu aja guys untuk kriminal episode malam ini. Sekian dan terima kasih. Udah enggak dong, Cak. Ya, itu dia kriminal episode malam ini guys. Menurut kalian gimana? Gue sih ya kesel lah pokoknya. Kesel gue. Kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Thanks banget buat kalian yang sudah klik video ini dan sudah nonton video ini sampai habis. Teman-teman jangan lupa untuk terus support Rumpot dengan cara apa? Dengan cara like, subscribe, nyalain loncengnya, ya enggak? Ya kan biar nggak ketinggalan semua video-video baru dari kita. Terus jangan lupa juga untuk terus komen di bawah, ya kan, di semua di semua kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan tentunya tonton video kita sampai habis. Itu dia cukup aja buat malam ini. Sekian, see you on next criminal episode. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.